Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Irwanto dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan sedikit bagaimana pengertian hukum acara dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Secara umum, hukum acara ekonomi syariah merupakan bagian dari hukum acara perdata atau hukum acara formal. Pada prinsipnya, hukum acara merupakan peraturan-peraturan yang memulai tata cara atau bagaimana cara orang harus berbuat dalam mengajukan gugatan perkara di muka pengadilan, dan cara bagaimana pula pengadilan itu harus melakukan tindakan dari menerima, melakukan memeriksa dan mengadili dalam menjalankan hukum perdata material yang diajukan oleh orang tersebut atau subjek hukum. Sampai saat ini belum terdapat rumusan yang komprehensif tentang hukum acara ekonomi syariah di Indonesia ini, karena hal tersebut disebabkan keberadaan hukum ekonomi syariah yang masih terbilang baru di Indonesia. Secara yuridis formal, hukum ekonomi syariah baru diatur melalui peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah yang ditetapkan pada tanggal 10 September 2008. Kebanyakan dari sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah adalah karena adanya ketidakserasian antara pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan yang disebabkan oleh ada hak yang terganggu. Sengketa merupakan suatu kondisi di mana tidak ada kepentingan di kedua belah pihak. Timbulnya sengketa berawal dari situasi dan kondisi yang menjadi pihak yang satu merasa dirugikan oleh pihak yang lain. Adapun bagi lingkungan peradilan agama, sumber-sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara ekonomi syariah antara lain undang-undang, peraturan undang-undang beserta peraturan pemerintah yang menyertainya yang berhubungan dengan ekonomi syariah tentang undang-undang baik undang-undang Bank Indonesia dan tentang perundang-undangan pengolahan zakat. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional. Dewan ini berada di bawah naungan MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Lembaga ini mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa atau yang memberi label antara halal dan haramnya. Terus yang akad perjanjian kontrak. Dalam mengadili perkara sengketa ekonomi syariah, sumber hukum terutama adalah perjanjian. Terus fikih dan usul fikih. Fikih merupakan sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam sengketa ekonomi syariah sebagai kitab fikih yang dijadikan acuan atau dalil atau landasan dalam menyelesaikan ekonomi syariah. Terus adat kebiasaan, terus kompilasi hukum ekonomi syariah, terus yuridis prudensi dan doktrin ekonomi syariah. Jurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara ekonomi syariah dalam hal ini adalah jurisprudensi dalam arti putusan hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Kemudian yang selanjutnya, sistem dan tujuan penyelesaian ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara, yaitu melalui litgas di dalam pengadilan dan non ligas di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui litigas merupakan sarana terakhir bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigas tidak membuahkan hasil. Itu tadi yang litigas. Terus yang penyelesaian sengketa melalui non litigas terdiri dari 5 cara, yaitu apa saja?
Yang pertama konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, terus yang terakhir adalah penilaian ahli. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Cukup sekian. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.